Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kuliah praktek pertemuan 3 ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi sesi 2. Nah, di siklus akuntansi sesi 2 ini, kita akan berbicara mengenai ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, lalu laporan keuangan, ayat jurnal penutup, serta neraca saldo penutup. Nah, ini contoh kasusnya. Pada neraca saldo bioskop Dewi pada tanggal 30 September 2000A, untuk 1 bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari neraca saldonya. Tertera nama akun, sisi debit dan kredit. Nah, sisi debit dan kreditnya ini sama atau seimbang jumlahnya, yang mengartikan bahwa eh, penjurnalan sebelumnya itu telah benar, telah dilakukan secara benar. Nah, lalu kita masuk ke data untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Lalu nanti diminta untuk bikin jurnal penyesuaian, neraca lajur, lalu diminta untuk bikin laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, serta diminta untuk bikin ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Nah, pertamanya kita akan bikin ayat jurnal penyesuaian untuk yang A, yaitu beban iklan bulan September 2000A adalah sebesar 750. Nah, maka jurnalnya adalah beban iklan sebesar 750 dan iklan dibayar di muka sebesar 750. Nah, iklan dibayar di muka ini kita anggap sebagai aktiva. Karena kan kita udah mengeluarkan duit nih untuk beberapa bulan ke depan. Untuk membayar iklan beberapa bulan ke depan nih sebesar 750. Nah, ketika bulan September udah kita pakai kita udah pakai 750. Maka iklan dibayar di mukanya yang semulanya berada di sisi debit, ketika dipakai, nah ketika terpakai 750, maka digeser ke sisi kredit. Jadi beban iklannya 750 dan iklan dibayar di mukanya 750. Lalu kita masuk ke soal yang B, sewa film yang menjadi beban bulan September 2000A adalah sebesar 3.370. Nah, maka jurnalnya beban sewa film sebesar 3.370, lalu sewa film dibayar di mukanya 3.370. Sama ya kasusnya sama yang A, karena dia dibayar di muka, yang semulanya si sewa film dibayar di muka ini kan merupakan aset nih. Nah, ketika dipakai, maka dia menjadi beban. Dia makainya berapa? Dia misalnya pakai bulan itu sebesar 3.370. Nah, itu yang dicatat di jurnalnya. Contohnya misalnya kayak kita pertama ngebayar sewa film dibayar di mukanya itu dari Januari sampai dengan Desember misalnya 6.000. Nah, ketika bulan Januari kita pakai sebesar 3.370. Nah, maka itu yang dicatat sebagai beban ketika kita memakai gitu. Jadi beban sewa filmnya 3.370 dan sewa film di beri mukanya 3.370. Lalu masuk ke yang C, pajak tontonan yang menjadi beban bulan September 2000A adalah sebesar 1.150. Nah, sama, kalau kita ngeliat di neraca saldonya nih, pajak tontonan dibayar di muka kan sebesar 1.390. Nah, pada bulan September udah dipakai sebesar 1.150 atau udah menjadi beban lah pada bulan September sebesar 1.150. Maka kita catat jurnalnya beban pajak tontonan sebesar 1.150 dan pajak tontonan dibayar di muka sebesar 1.150. Lalu masuk ke yang D, beban penyusutan peralatan untuk bulan September 2000A adalah sebesar 120 dan penyusutan gedung adalah sebesar 70. Nah, harus diingat kalau untuk aktiva tetap seperti peralatan, gedung, maka dia masuknya ke akumulasi. Boleh akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan gedung gitu. Nah, ini contohnya kalau untuk peralatan karena dia menyusut sebesar 120, maka dijadikan beban penyusutan peralatannya 120 dan akumulasi penyusutan peralatannya 120. Begitu juga dengan gedung. Nah, lalu kita lanjut ke bunga yang masih harus dibayar untuk wesel bayar pada tanggal 30 September 2000A. Jatuhnya kalau misalnya kita punya wesel bayar, berarti kan kita ada hutang nih ke pihak lain gitu. Nah, dan kita ganti
ketika kita punya hutang ke pihak lain, hutang itu kita ganti ke wesel. Nah, makanya namanya wesel bayar. Nah, wesel bayar ini biasanya ada bunganya. Nah, ketika bunganya jatuh tempo, nah itu namanya beban bunga wesel. Jadi pada tanggal 30 September 2000A ini, ternyata masih ada bunga yang harus dibayar sebesar 20. Makanya namanya beban bunga wesel. Nah, ini hutang bunga wesel bayarnya sebesar 20. Karena kan masih belum dibayar. Dia udah jadi beban, tapi kan masih belum mengeluarkan kas nih. Si perusahaannya kan masih belum mengeluarkan kas, jadi jatuhnya beban bunga wesel sebesar 20 dan hutang bunga wesel bayarnya sebesar 20. Lalu lanjut, gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2000A. Nah, jadi udah jadi beban lah jatuhnya beban si gaji ini udah jadi beban. Nah, tapi masih tetap belum dibayar, maka kalau misalnya belum dibayar jatuhnya hutang kan. Jadi jurnalnya beban gaji 300 dan hutang gaji sebesar 300. Lalu soal selanjutnya, iklan yang telah ditayangkan di bioskop Dewi tetapi pemasangannya belum dibayar, tetapi oleh pemasangnya belum dibayar berjumlah 1.500. Jatuhnya kan orang tuh berhutang nih ke kita. Nah, kalau di pihak kita namanya kan piutang. Jatuhnya berarti kan iklan yang telah ditayangkan ini kan jatuhnya pendapatan nih di kita. Tapi si orang pihak lainnya ini belum bayar. Berarti kan istilahnya itu piutang kan, piutang pendapatan iklan. Nah, berarti kita punya piutang pendapatan iklan sebesar 1.500 dan pendapatan kita diakui sebesar 1.500. Lalu selanjutnya, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 400. Nah, ketika di akhir periode, perlengkapan itu yang tersisa kan 400 nih. Kita lihat di neraca saldo. Sebelumnya perlengkapan itu ada, nih perlengkapan ada 1.600. Perlengkapan ada 1.600. Perlengkapan ada 1.600. Nah, kita ulangin. Tadi kan kita bisa lihat kalau misalnya di neraca saldonya itu perlengkapannya ada 1.600. Nah, ternyata di akhir periode sisa aja ternyata jadi 400. Berarti kan yang udah terpakai ada 1.200 dong, 1.600 dikurang 400, maka yang udah terpakai dianggap sebagai beban, maka jurnalnya beban perlengkapan 1.200 dan perlengkapan yang semulanya ada di aktiva karena berkurang, nah jadi, letaknya di kredit, jadi perlengkapan di kredit 1.200. Kelar untuk jurnal penyesuaian, lalu kita disuruh bikin neraca lajur. Nah, ini merupakan neraca lajurnya. Berarti di neraca lajur ini kan terdapat kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca disesuaikan, perhitungan laba rugi, serta perhitungan laba rugi, dan neraca. Nah, kalau misalnya dilihat, kalau untuk neraca saldo, kita tinggal salin doang yang ada di sini. Neraca saldo ini tinggal kita salin aja nih. Nah, yang bioskop Dewi neraca saldo September 2000A, kita salin ke neraca lajur yang di sini, yang di kolom neraca saldonya. Di sisi debit, kredit, kalau kita jumlahkan, kan 46.240. Nah, lalu untuk kolom jurnal penyesuaian, kita buatlah kita buat akun-akun yang belum ada sebelumnya di neraca saldo yang awal. Jadi kalau misalnya kayak beban iklan, nah beban iklan ini kan belum ada nih yang di sini yang untuk yang A. Ini kan soalnya kan beban iklan lalu iklan dibayar di muka sebesar 750. Ya kan? Nah, di sini beban iklan nggak ada kan, untuk neraca saldo yang awal kan nggak ada nih beban iklan. Maka kita tulis beban iklan sebesar 750 di debit. Nah, lalu kan tadi untuk iklan dibayar di muka kan udah ada nih akunnya. Nah, kita tinggal input doang nih 750 di kredit, sesuai dengan sisi debit dan kredit yang kita tulis di jurnal penyesuaian tadi. Lalu setelah selesai, kita lanjut ke neraca disesuaikan. Nah, ketika kita di neraca disesuaikan ini, jadi nanti kalau misalnya debit,
di neraca saldo di debit, lalu kolom untuk jurnal penyesuaian di debit, maka kita tambahkan debit dan debit berarti bertambah dong 4.800. Nah, contohnya kayak gini nih. Iklan dibayar di muka, kan di neraca saldo awalnya kan 1.240. Ternyata setelah disesuaikan, ada perubahan sebesar 750 karena adanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, berarti iklan dibayar di mukanya setelah berarti saldo iklan dibayar di mukanya yaitu 490 setelah disesuaikan. Nah, sama nih ke bawahnya kayak gitu. Sampai ke bawah kita bikin ininya prosedurnya sama, lalu kita pindah ke perhitungan rugi laba atau laba rugi. Nah, kalau di perhitungan laba rugi, yang kita tulis itu cuman pendapatan kita doang. Nah, kita lihat nih pendapatan yang merupakan pendapatan di sini kan ada penjualan karcis sebesar 6.790, lalu ini mana nih pendapatan? Nih, pendapatan iklan sebesar 1.500. Nah, jadi jumlah pendapatannya itu 6.790 ditambah 1.500 kan ada 8.290. Sedangkan untuk beban, nah sedangkan untuk ngitung pendapatan kan rumusnya pendapatan dikurang beban. Nah, ini nih jumlah dari total dari pendapatannya ada 8.290. Nah, kalau untuk beban kita juga mesti cari nih beban-beban yang ada pada periode September 2000A ini. Kan ada beban gaji sebesar 2.040, beban listrik, beban iklan, beban sewa film, beban pajak tontonan. Nah, sampai ini habis kan. Nah, nanti kita jumlahkan nih bebannya. Ternyata bebannya berjumlah sebesar 9.340. Nah, ternyata kita analisis beban lebih besar dibandingkan pendapatan yang ada. Berarti jatuhnya rugi dong. Nah, ruginya sebesar 1.050 karena selisih antara beban dan pendapatannya sebesar 1.050, maka ruginya sebesar 1.050. Lalu kita pindah ke laporan laba rugi. Kita udah bisa nih bikin laporan laba ruginya. Yang tadi kita lihat kan penjualan karcis sebesar 6.750, pendapatan iklannya 1.500, maka total pendapatannya jadi 8.290. Lalu kita lihat lagi di data neraca lajur mengenai beban. Ini beban-beban ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini beban gaji. Nanti kita dapat totalnya sebesar 9.340 dan dapat rugi bersihnya sebesar 1.050. Lalu kita bisa bikin laporan perubahan modal. Nah, modal awalnya tadi kan ada sebesar nih, modal awalnya ini kan 34620 nih modal awal Nyonya Dewi di neraca saldo. Modal awalnya Nyonya Dewi kan sebesar 34.620. Lalu nih kita tulis 34.620. Nah, apakah kita rugi ataukah kita untung? Kita lihat di sini kalau misalnya kita rugi, maka ini sebesar ruginya dikurangin modal awal dikurang dengan rugi. Nah, kalau misalnya untung, berarti modal awal ditambah dengan labanya gitu. Nah, kan dia rugi, berarti kan kita kurang nih. Jadi total modalnya jadi 33.570. Nah, kita harus ingat juga di neraca saldo tadi ada prive dari Nyonya Dewi sebesar 850. Kan prive juga mempengaruhi modal. Nah, jadi kita masukin si prive tadi. Ini prive pemilik sebesar 850, jadi modal akhirnya itu pada September 2000A sebesar 32.720. Lalu kita bikinlah ayat jurnal penutup. Nah, ayat jurnal penutup ini kan ada untuk menutup akun pendapatan. Ayat jurnal penutup ini kan gunanya untuk menghilangkan akun-akun nominal nih. Nah, gimana cara kita menghilangkan akun-akun nominal? Nah, kita bikinlah ayat jurnal penutupnya. Yang pertama, kita menutup semua akun pendapatan, kita tutup. Nanti kita ringkas ke ikhtisar laba rugi. Jadi kita tutup akun penjualan karcis, kita tutup akun pendapatan iklan. Nah, nanti ini nih kita dapatnya ke ikhtisar
laba rugi sebesar 8.290. Lalu kita tutup juga akun beban. Nah, ini ikhtisar laba ruginya sebesar 9.340, beban gajinya, beban listrik, beban iklan, pokoknya semua beban-beban kita masukkan. Nah, nanti kita masukin ke ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang ketiga, ini menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau misalnya dia rugi, berarti jurnalnya modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Tapi kalau misalnya dia laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit, gitu ya. Lalu kita menutup akun prive. Nah, di akun prive ini kan jatuhnya dia mengurangi modal. Nah, sama nih kayak di akun ikhtisar laba rugi yang ketiga tadi. Ini kan karena rugi, maka modalnya yang di debit kan. Karena saldo normal modal itu kan sebenarnya ada di kredit. Nah, karena dia rugi, berkuranglah modalnya. Jadinya dia ke debit gitu. Nah, akun prive juga gitu. Jadi modal, karena dia mengurangi modal, berarti saldo normal modal yang ada di kredit pindah ke debit gitu sebesar 850 dan privenya sebesar 850 juga gitu. Lalu kita bikinlah neraca saldo penutupnya. Kita input semua data-data yang ada. Nah, lalu nanti kita sesuaikan dengan modal yang ada sekarang. Nah, modal yang ada sekarang kan sebesar ini 32.720. Nih 32.720 modal Nyonya Dewinya. Jadi jumlahnya 38.060 sama dan kreditnya 38.060 sama. Nah, ini menyatakan bahwa perhitungan yang kita lakukan itu benar gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk soal di siklus akuntansi C2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.